zamannya Belanda itu kan masih belum ada taman, Mas. Ya kampung, dusun Bungkul. Saya ini orang dusun Bungkul. Karena apa? Perubahan daripada properti zamannya Belanda. Ada istilahnya itu loji. Paham enggak loji ya? Apa itu, Pak? Loji itu rumahnya Belanda. Omah gedongan itu omah loji. Itu. Pada waktu kecil diajak orang tua main ke sini. Mulai masih seingat saya ya, kalau waktu kecil saya belum ingatnya SD kelas 1, kelas 2 itu sering diajak main ke sini. Gitu. Ya sekitar tahun 70-an lah. 70-an ya. 70-an. Iya. Jadi nuansanya masih benar-benar kelihatan sakral gitu. Dan orang jualan belum ada, misalnya kuliner itu jualan masih gendongan, masih pikul. Belum ada kereta gerobak dorong, itu masih dipikul. Oh, masih dipikul. Nah, ada yang jual semanggi, itu pun orang ibu tua gitu, masih dipakai Tenong. renjing itu orang jual semanggi, kopi. Itu pun kopinya itu bukan tempat tenda warung gitu, enggak. Jadi meja kecil gitu, pakai kompor gas dulu, masih kompor minyak gas tanah itu. Masih jarang orang jualan. Kalau dulu ini kan kampung. Warganya diusir kabeh, dikongkon minggir kabeh. Kita teknologi rumahnya Belanda. Gitu. Makanya sebelum ada rumah ada makam. Sebelum ada rumah itu ada makam. Makanya pemahaman orang-orang itu tidak paham kalau ada makam. Kalau tidak ada makam, tidak ada rumah. Apa kadang-kadang nggak paham gitu ya. Loh, sadurunge taman iki ya kuburan dhisik. Zamane Londo mengambil alih. Ini mau dibumi ratakan, bumi hanguskan. Dibom, termasuk dibom. Ya alhamdulillah pada saat itu memang ini kenyataannya. Kan sing meledos, Mas. Nggak ada yang meletus. Berarti dulu tuh dari keluarga kami itu ada yang memang satu kelompok atau satu keluarga mesti ono si jagoan. Namanya dulu tuh mbak saya tuh Mbak Lembo. Itu didu sama centengnya Belanda. Kalah. centengnya itu apa itu? Jago pukulnya Belanda. Oh. Nek saiki premane. Gitu. Itu dari orang pribumi juga. Iya. Nah, berarti antek-anteknya dihabisin keluarga kita. Disuruh pindah. Ini mau dibuatkan rata total. Kita pertahankan. Ya alhamdulillah, mana yang benar itu selalu. Nggak main-main kita itu diintervensi sama Belanda. Makanya di sini itu saya bisa cerita karena saya orang di dalamnya sini dan dari terah pendahulu. Ya, berarti sebelumnya taman itu makam sama Belanda dirubah, akhirnya yang di luar aja yang diambil. Jadi dulu itu namanya Bungkul Park. Bungkul Park. Iya. Dengan perubahan perkembangan zaman ya sekarang
sudah dikelola oleh Pemkot banyak. Jadi wisata religi dan wisata kuliner terkenalnya di Bungkul sekarang seperti itu. Religi dan kuliner ya. Religi dan kuliner. Betul. Oke. Kalau masalah sih tergantung dari personnya. Orang ziarah ke sini itu kan niatnya kan ziarah kan apa kan nggak bisa ditentukan lah. Kalau dulu memang benar-benar orang yang ziarah di sini itu wah orang apa ya lelaku lelono gitu. Belum ada rombongan bis gitu. Jadi berarti jalan kaki ya? Ada yang berjalan kaki, ada yang naik sepeda Ontel pancal pun itu kan kelihatan orang sudah wah orang berduit itu. Ada pancal itu, jadi jalan kaki. Memang benar-benar kelihatan bagus. Iya. Dari segi ritualnya. Nah, sekarang tergantung dari personnya dengan era perkembangan zaman sekarang ini tergantung personnya. Betul. Iya, yang berziarah itu gantung dari. Cuman makna intinya itu kan mengingat itu aja. Kalau nggak ada beliau penyebar agama Islam, kita juga nggak mengenal agama Islam. Di sini tuh kadang-kadang gagal paham ya. Iya. Di sini tuh ada makam, ya, atau wisata religi, iya tuh. Kadang-kadang dia nggak paham. Sini tuh kan nggak sembarangan mas gitu loh. Kalau orang nggak percaya nggak apa-apa. Tapi di sini tuh yang berbicara tuh alamnya gitu loh. Kita negur ya sekedar menungso, foto menungso. Iya, betul. Tapi kalau lebih dari itu sudah alamnya sendiri. Iya. Percaya bilip wis ornat monggo silakan. Iya. Kalau saya sih orang sini ya paham gitu. Makanya di sini itu kenapa sih kok kanon dangdutan, nggak ada apa musik live apa? Ya karena religi. Contohnya, ya toh, wong jero ngaji, wiritan, tahlil, ya toh, rombongan peziarah. Terus ada musik keras. Terus sing ndi wong iki. Bingung nggak jenengan? Sampai aja masuk ke dalam tiba-tiba dengarkan musik di luar di apa banter. Betul. Kira-kira apa yang terjadi? Mengajarkan wong iki yo. Ngono kan gitu aja ya. Nah, di sini juga begitu. Di sini ada banyak makam, berarti selain Mbah Bungkul juga ada makam-makam yang lain. Ya, termasuk Adipati Surabaya pertama. Temenggung Jayrono di sini, Mas. Ya, termasuk yang Mbah Bungkul sendiri kan juga yang Bapak Alas Surabaya juga. Bapak Alas Surabaya. Sesepuh Surabaya. Sekitar Surabaya. Berarti selain yang Bapak Alas di Surabaya, juga sebagai tokoh agama, Tokoh agama di Surabaya. Ki Ageng Bungkul itu ya kalau dilihat dalam dirilis itu kan juga beliau ini sebagai syiar agama Islam. Nah, Pak Ageng Bungkul sendiri itu kan zamannya Brawijaya terakhir itu, Brawijaya kelima itu, beliau ini kan ahli pusaka. Ada yang ngarane itu memberi nama itu Busuko, ada juga yang namanya itu Syekh Mahmudin, ada yang Ki Ageng Bungkul. Intinya yang Ki itu adalah identik dengan zamannya sehingga Ibu Soko itu empu gitu. Misalnya dulu itu Menteri Pertahanannya. Iya. Pak, dulu sebelum dibangun seperti ini, dulu seperti apa kondisinya?
lebih alami mas. Lebih alami ya. Iya, yes. Apa? Memang kita di tengah-tengah kota itu kan penyesuaian dengan keadaan, Pak. Kebutuhan kota. Ya. Oh, keindahan kota ya Pak. Iya, kebutuhan kota itu memang harus disesuaikan eranya untuk sekarang. Tapi alhamdulillah ya hanya direnov aja, nggak sampai menghilangkan atau apa. Nggak sampai menghilangkan jejak-jejak yang terdahulu. Iya, apa? Selain Mbah Bungkul itu ada siapa saja Mas, yang makam di sini? Ada matanya, kalau yang kelihatan itu termasuk orang tua kami itu di dalam ada 4. Oh, Ya, ada namanya Pak Bupati, ada yang namanya Janggut, ada yang namanya Kiai Kardi, ada yang namanya Kiai Sudin. Di dalam itu adalah terah dari, kalau saya baca itu dari keluarga kami itu yang apa ya, sing rawat kini lah. Ya, yang rawat itu, rawat sini. Nah kebetulan yang pendahulunya adalah ya termasuk Mbak Ageng Bungkul, Mbak Jayeng Rono, Temenggung Rono, Seto Rono, ada di dalam. Bupati Surabaya mungkin di situ. Kalau penyebutannya orang tua saya dulu itu ada yang namanya Jang Rono itu. Nah kalau untuk peninggalan itu banyak mas. Kalau di tempat kami itu dikubur semua mas, dikubur. Di situ ada 2 makam Pak Bupati sama Janggut, itu tengah-tengahnya itu ada pusaka, ada mata tombak, ada macam-macam di dalam. Ya, kalau Sunan Ampel. Bungkul ini kaitannya itu dengan Sunan Ampel. bukan Gresik, Oh, Sunan Giri. Sunan Giri. Iya. Kenapa kok terjadi sama putrinya Mbak Ageng Bungkul? Padahal pada saat itu mau dinikahkan dengan putrinya Mbak Ngampel. Iya toh. Ceritanya itu putrinya Mbak Ageng Bungkul ini kehilangan buah delima. Akhirnya ditemukan sama Sunan Giri. Waktu itu di daerah Pegirian. Kalau orang dulu itu namanya bukan Pegirian. Pegirian itu tempat ambil air wudhu waktu di Ngampel itu. Oh, Kan sungai toh, sungainya dulu beda Pak sama sekarang Mas. Kalau sungainya dulu ketok dasarane, bening banyune. Iya kan gitu kan. Nah, kebetulan ada buah delima. Nah, buah delima tunjukkan ke Kanjeng Sunan Ngampel. Kula nemuaken delima. Lho iku delimane putrine Mbak Ageng Bungkul. Sing ana sayemboroi. Sop nek wedok digawe dulur, nek lanang digawe bojo. Itu akhirnya saya ya mungkin dulu itu adalah Mbak Ageng Bungkul itu dianggap prawali, sehingga didahulukanlah putrinya Mbak Ageng Bungkul, baru putrinya Sunan Ngampel. Kalau ada orang mengatakan morotuone, ya tidak ada masalah. Karena apa? Terjadi dengan proses pernikahan itu tadi. Ya dianggap besan lah, kan bisa juga toh. Betul. Nah, tidak harus kita perdebatkan atau apa. Yang penting di sini itu adalah kalau Sunan Ngampel itu kan menantunya Mbak Korima. Nah, gitu. Kalau Mbak Ageng Bungkul sendiri itu menurut versinya beliau-beliau yang para kiai-kiai pendahulu itu namanya itu Syekh Mahmudin. Ya. Tapi kalau Mbak Ageng Bungkul itu kenapa kok diarani Ki Ageng Bungkul? Ya karena dengan sesuai dengan proses profesinya beliau ini sebagai empu. Bungkul itu akan dari ungkul, ketiplak, bagiak kan ada pentolannya kuningan itu bungkul namanya.
betul betul betul. Iya, betul ya, ada kaitannya kayak. Oh ya. Banyak versi itu banyak, cuman kalau kita kaitkan yang sebenarnya aja lah, yang mendekati bungkul itu apa? Ya kumpulnya ketiplak itu. Iya iya Pak. Harapan saya untuk para pemuda ya untuk menghargai para leluhur, kembangkan budaya atau cagar alam, cagar budaya, terutama tempat-tempat religi. Paling setidaknya mengenang lah pada era perjuangannya, mengenang perjuangan Dan kita. meneladani ya Pak. Ya meneladani pejuang ya era yang membungkul dalam syiar agama dan perjuangan. Keberadaan wisata religi itu bagaimana kita itu untuk peningkatan pelayanan untuk wisata itu sendiri. Jadi semacam inovasi atau ya yang ada kaitannya dengan pariwisata gitu. Ya, contohnya itu seperti kalau jalan-jalan sudah dikasih penjelasan apa akses mau menuju ke makam. Nah kemarin kan ke dalam sini kan masih belum. Nah itu sudah dibuatkan gapura di abad itu. Ya alhamdulillah pemerintah memperhatikan sampai sekarang mulai dibenahi. Iya iya iya. Iya.